Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan untuk menerima berkat dan penguatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, berkati dan berikan kami hikmat ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman Tuhan dapat meresap masuk di dalam hati dan kehidupan kami dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Bunyi firman Tuhan demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, dari bacaan ini saya mau mengambil tema adalah upah dari ketaatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin hidup diberkati. Masalahnya banyak orang yang tidak tahu bagaimana supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka berusaha dengan caranya sendiri dan dengan segala upayanya sendiri. Padahal Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk orang-orang yang percaya. Bagi mereka yang setia mendengarkan suaranya, Tuhan rindu agar setiap anak-anak Tuhan hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Ulangan ini, Musa menjelaskan bagaimana caranya agar hidup kita dalam berkat Tuhan, yaitu apabila kita mendengarkan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ulangan 11 yang ayat 13-15 mengatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, dan lain-lain seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan. Namun janji Tuhan ini tidak begitu saja diberikannya kepada kita. Tetapi jika kita berlaku mau taat dan setia, dan senantiasa mendengarkan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang berlimpah kepada kita. Kepada umat Israel, Musa menyampaikan agar ketaatan mereka harus lahir dari sebuah kesadaran hati. Ketaatan mereka lahir dari sebuah kesadaran jiwa mereka. Orang Israel harus menyadari bahwa ketidaktaatan tidak pernah menghasilkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Setelah memasuki tanah Kanaan, mereka harus mengingat bahwa mereka tidak boleh terbujuk untuk berlaku tidak setia kepada Tuhan setelah mereka melihat dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan yang telah memberikan kepada mereka mujizat-mujizatnya, dan jangan sampai mereka melupakan Tuhan yang sudah memberkati mereka dengan jalan mengikuti ilah-ilah lain. Peringatan Musa ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa di tanah Kanaan ada banyak terdapat dewa-dewi yang menjadi sesembahan orang Kanaan, yang mungkin saja mereka dapat tergoda beralih kepadanya. Oleh sebab itu, maka Allah menuntut ketaatan karena Ia peduli akan perjanjian terhadap berkat-Nya.
Allah tidak pernah mengingkari apa yang sudah Dia firmankan. Dan berkat yang Tuhan berikan ternyata bukan hanya berkat jasmani saja yang bisa kita nikmati ketika kita di dunia ini. Tetapi berkat itu sampai kepada kehidupan yang kekal. Nanti di sorganya kelak. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bahkan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Berkat terbesar yang Allah berikan adalah dengan mengaruniakan anak tunggalnya sendiri menjadi tebusan yang sempurna bagi kita. Tidak hanya supaya kita diselamatkan dan dipulihkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan rindu agar hidup kita diberkati sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah selain melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, juga beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Seperti Wahyu 9 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan inilah upah yang akan kita terima jika kita dapat setia sampai pada akhir. Jadi Tuhan akan menjanjikan berkat baik dalam kehidupan kita yang sekarang ini maupun dalam kehidupan kita kelak. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita harus mengasihi Tuhan dan mau mendengarkan perintahnya. Maka kita akan hidup di dalam naungan berkat-berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur di mana Tuhan memberikan janji ketika orang-orang percaya mau taat, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjanjikan penyertaan, berkat-berkat materi, baik ketika mereka ada di dunia ini, juga berkat-berkat rohani, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami nanti. Kami bersyukur Tuhan yang begitu baik yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi, salam.